Pakistan tidak selalu ada pekerjaan setiap hari. Ketika bosan, saya juga ingin makan camilan untuk menghibur diri. Kebetulan hari ini ada sebuah batang penghubung mesin diesel yang perlu diperbaiki. Pasti ada sobat yang akan berkata sudah pernah melihat perbaikan seperti ini. Tapi saya rasa setiap mekanik memiliki teknik yang berbeda. Setelah menyiapkan bahan perbaikan, kita bisa mulai bekerja. Pasang batang penghubung di atas penjepit. Gunakan mesin gerindra sudut untuk memotong dari leher batang penghubung. Saya tidak tahu apakah sobat-sobat pernah mengalami kasus batang penghubung patah. Bagaimanapun juga, di Pakistan karena kelebihan beban yang parah, batang penghubung mesin putus juga bukan hal yang tidak mungkin. Selanjutnya kita akan menggunakan poros baja ini untuk menggantikan bagian kecil yang asli. Di sini kita perlu menggunakan mesin bubut. Jangan lihat poros baja ini yang tampak usang. Setelah memotong bagian permukaannya, bagian dalamnya masih cukup bagus. Seperti beberapa sobat yang tampak lebih tua dari usia mereka. Namun sebenarnya hatinya masih cukup muda. Meskipun menggunakan mata pahat yang sama. Namun karena kecepatan dan arah pemotongan yang berbeda, kualitas pemotongan yang dihasilkan menjadi sangat berbeda. Rasanya sudah mencapai ukuran yang tepat. Sisakan sedikit toleransi pada bahan. Selanjutnya, kita akan memproses posisi ujung depan. Gunakan mikroskop untuk membubutnya menjadi bentuk bulat. Di sini, jika menggunakan mesin bubut CNC, akan lebih mudah. Mesin bubut kuno Patua hanya bisa mengandalkan keahlian tangan. Dengan cepat, bagian atas poros baja dibentuk menjadi bulat. Kemudian, balikkan. Setelah proses pemotongan, bahan akan cukup panas. Menggunakan lap seperti handuk panas untuk kali ini. Bagian belakang masih cukup kasar. Perlu diperkecil sedikit agar dapat cocok dengan batang penghubung. Melakukan pemotongan berulang kali maju mundur. Rasanya sedikit seperti Zhao Zilong yang keluar masuk berulang kali. Seluruh proses terasa cukup menenangkan, mengukur diameternya sepertinya adalah 2,5. Cukup mendekati, ini bukan untuk membuat pesawat. Kemudian, ubah arah kepala bola. Perlu dipotong dari samping agar kepala bola menjadi rata. Dari sudut ini, bisa melihat mekanik menggerakkan mesin bubut manual bolak-balik. Sebenarnya, saya lebih ingin melihat cara Patua bekerja dengan tangannya. Hanya dengan close-up pun tidak terlihat keahlian mekanik saat bekerja. Setelah memotong satu sisi, balikkan lagi. Lakukan pemrosesan pada sisi lainnya. Usahakan agar kedua sisi rata dengan ukuran yang sama. Menggunakan mata bor untuk membuat lubang penanda di posisi tengah. Membuat lubang penanda untuk memudahkan penggunaan bor twist. Sobat yang sering melakukan pengeboran pasti tahu. Jika tidak membuat lubang penanda, bisa jadi miring saat mengebor. Setelah membuat lubang, gunakan pahat untuk memperlebar lubang. Saat memperlebar lubang, lakukan dengan lembut. Jika pemotongan terlalu banyak, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Selama proses, pengukuran juga dilakukan berulang kali. Hasil akhirnya adalah 36 mm. Pasang piston dan bandingkan ukurannya. Sepertinya sudah hampir sesuai. Pada saat ini, lubang pemotongan masih cukup kasar. Ubah posisi untuk memperbaiki sisi luar bola. Di satu sisi, untuk mengurangi ketebalan. Kedua, untuk mengurangi berat. Hasil dari pemotongan selesai itu sangat indah. Untuk memasang lubang pemotongan, perlu melakukan pengeboran pada batang penghubung. Langsung menggunakan bor spiral untuk membuat lubang. Sebenarnya untuk mengurangi beban kerja. Setelah lubang selesai dibuat, bisa menggunakan gerindra sudut. Potong bagian depan. Jika hanya menggunakan gerindra sudut saja, kesulitan pemrosesan mungkin akan meningkat satu tingkat. Patua sangat mahir dalam penggunaan alat. Pasti sangat komprehensif. Setelah penggilingan hampir selesai, dapat memasang lubang pemotongan. Tentu saja yang paling penting adalah mengukur jarak antara kedua lubang. Jika jaraknya tidak tepat, jika dipasang, pasti tidak bisa digunakan. Posisi horizontal lubang pemotongan juga perlu disesuaikan. Setelah posisi sesuai, dapat menggunakan las listrik untuk pengelasan. Kedua sisi menggunakan metode pengelasan yang sama. Teknik las listrik Patua pasti tidak ada masalah. Namun, suhu pengelasan listrik memang cukup tinggi. Warna pada kepala kecil sudah muncul. Kekuatan tak kalah dari pengerasan suhu tinggi. Setelah penggilingan sederhana, kait diesel ini sudah selesai diperbaiki. Meskipun tidak tahu efek penggunaannya secara spesifik, saya rasa dengan reputasi Patua, pasti tidak ada masalah. Waktunya masih awal, mari lanjut menonton episode kedua. Dari luar, ini tampak seperti toko baja berwarna Pakistan. Namun, keahlian tangan di toko ini sangat mengesankan. Dua orang mekanik sedang menyiapkan bahan dengan santai. Bahan yang digunakan seharusnya adalah plat bermotif inti berlapis. Apakah ada sobat yang tahu bagaimana pola bunga di atas plat inti dibuat? Apakah efeknya berasal dari masalah proses? Atau memang pola yang dibuat dengan sengaja? Dipotong menjadi ukuran yang sesuai. Maka bisa meletakkan plat besi di atas mesin pemotong. Menempatkan mesin pemotong seperti ini di dalam toko memang sangat mencolok. Memang benar-benar mencengangkan. Setelah dipotong, potongan besi dapat dimasukkan ke dalam mesin untuk digulung. Ini agak mirip dengan mesin pembengkok pipa baja. Namun, mesin ini hanya akan membengkokkan kedua sisi pelat baja.
sambil menekan potongan besi untuk membuat lekukan. Mengubah struktur potongan besi sehingga dapat meningkatkan kekuatan tekan. Kemudian, mekanik akan menghubungkan potongan besi ini satu persatu. Posisi bengkok di kedua sisi memungkinkan potongan besi saling mengait. Melihat sampai di sini, sobat-sobat pasti sudah bisa melihat caranya. Ini adalah pintu gulung yang sangat umum terlihat di jalan. Untuk memastikan pintu gulung terpasang dengan kokoh, di kedua sisi tepi, perlu menggunakan paku jangkar untuk mengikatnya. Setiap sambungan dikerjakan secara manual oleh Pak Tua. Meskipun di kota kami banyak yang menjual bahan bangunan, namun, tidak mungkin menemukan toko yang memiliki keahlian seperti ini. Pada dasarnya hanya menggunakan las untuk membuat jendela anti pencurian. Setelah mengikat di kedua sisi, pintu gulung menjadi satu kesatuan. Menggunakan palu kecil untuk meratakan posisi pengikat. Untuk menggantung pintu gulung, di sini perlu menyiapkan beberapa komponen penyambung. Cara membuat lubang juga cukup sederhana dan kasar. Gantungkan beberapa komponen penyambung ini ke bagian atas kain pintu. Pintu gulung perlu dibuatkan bingkai pintu. Bahan-bahan di dalam toko sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ini. Las potongan besi dan rel menjadi satu. Kemudian, las beberapa pengikat skrup di atasnya. Pembuatan gulungan juga cukup sederhana. Cukup pukul pipa baja yang melengkung hingga lurus. Las beberapa cincin besi bulat sebagai inti gulungan. Mekanisme pengembalian pintu gulung adalah dengan pegas-pegas ini. Rakit pegas dengan inti gulungan. Di sini menggunakan skrup untuk mengikatnya. Pemasangannya juga sangat mudah. Ujung lain dari pegas perlu dipasang ke pipa baja. Juga menggunakan skrup untuk mengamankannya. Dengan cara ini, 3 pegas dipasang. Efek pantulnya pasti sangat baik. Setelah selesai dibuat, bisa langsung dikemas untuk dikirim. Pengangkutan barang di daerah Pakistan menggunakan tenaga dari keledai kecil. Sepertinya, satu perjalanan kereta keledai ini hanya menghasilkan beberapa rupiah. 2.000 rupiah sudah cukup untuk membawanya berpuluh-puluh kali. Tujuannya hanya beberapa kilometer jauhnya. Pusat perbelanjaan di sini perlu dipasang pintu roll. Pertama-tama, lakukan pengukuran pada lokasi pemasangan. Tentukan lubang pemasangan skrup dengan penyangga besi. Kemudian gunakan bor listrik untuk membuat lubang. Selama proses pengeboran, bisa terlihat kualitas konstruksi di Pakistan. Rasanya, mutu semen sangat biasa. Masukkan skrup ekspansi ke dalam lubang pemasangan. Gunakan kunci untuk mengencangkannya. Lalu, keluarkan skrupnya. Baru kemudian terlihat bahwa skrup mereka dipasang terbalik. Ini adalah pertama kalinya saya melihat metode pemasangan seperti ini. Pasang semua besi penyangga dengan cara yang sama. Kemudian, bisa melanjutkan pemasangan rel. Posisi atas perlu menanggung beban. Jadi langsung menggunakan las listrik untuk mengamankannya. Konstruksi di sini belum selesai. Pak Tua juga meminjam perancah di sini. Jika tidak, pemasangannya akan cukup merepotkan. Oleskan sedikit mentega di lokasi kontak gulungan. Dengan cara ini, pintunya tidak akan berdecit saat ditutup. Setelah siap, gulungan dapat dipasang. Di kedua sisi pelat baja terdapat slot. Tinggal diletakkan saja. Mengikat 2 tali di atas katrol. Dengan cara menarik, kita bisa memasang tirai gulung. Pasang bagian bawah menghadap ke atas, sehingga dapat masuk rel dengan baik. Selanjutnya, gunakan alat untuk mengencangkan beberapa pegas secara menyeluruh. Kemudian, kencangkan bagian atas tirai gulung. Jangan lihat alat mekanik yang sangat sederhana. Alat kecil buatan Pak Tua ternyata sangat praktis digunakan. Dengan dukungan pegas, hanya dengan sedikit tenaga, pintu gulung dapat naik secara otomatis. Setelah selesai, saya mencoba dan rasanya sangat halus.